Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu sekalian. Untuk pertemuan kedua ini, kita masuk ke materi konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang mana di sini ada 55 slide. Untuk kompetensinya, yang pertama itu menjelaskan hakikat dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Dan indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian kurikulum. Yang kedua, menjelaskan latar belakang perubahan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Dan yang keempat, menjelaskan 5 konsep pengembangan kurikulum. Dan yang kelima, menjelaskan model-model pengembangan kurikulum. Dan yang keenam, menjelaskan arah kurikulum masa depan. Masuk kita pada indikator yang pertama, definisi kurikulum. Yang mana di sini kurikulum itu diajarkan oleh semua institusi ataupun semua sekolah. Di sini kurikulum itu sekumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang diarahkan oleh sekolah. Jadi kurikulum di sini itu sebagai perangkat alat untuk mengajar. Sebelum ada kurikulum, dosen baik pun guru itu tidak bisa melakukan perkuliahan ataupun pembelajaran. Sekumpulan mata kuliah yang disusun secara resmi dan sistematis yang merupakan prasyarat untuk sertifikasi itu bagi guru yang mau mengajukan sertifikasi dan dosen yang juga mau mengajukan sertifikasi. Dan untuk slide keempat, hubungan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu, kurikulum adalah segala hal yang diajarkan, yaitu program, rencana, dan isi pelajaran, ya, baik itu perangkat pembelajarannya, kontrak perkuliahannya, ataupun kontrak untuk membuat tugasnya. Dan yang kedua, pembelajaran ataupun instruksi adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu secara metode, tindakan belajar mengajar, ataupun presentasi. Presentasi ya seperti ibu saat ini. Metode itu ada banyak sekali metode mengajar. Tidak hanya satu ataupun dua. Yang paling sering digunakan oleh guru sama dosen yaitu metode diskusi, metode ceramah, dan metode presentasi. Dan selanjutnya apa itu polisi? Apa itu pedoman? Apa itu metode? Dan apa pula itu model pelajar? Jadi di sini sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, tugas kalian itu mencari apa pengertian polis, apa itu pengertian pedoman, apa itu pengertian metode, apa itu pengertian dari model belajar. Dan slide berikutnya, pokok masalahnya adalah adanya perubahan. Kenapa kurikulum setiap tahunnya ataupun baik itu 3 tahun sekali ataupun beberapa tahun sekali itu pasti ada melakukan perubahan? Dikarenakan kurikulum berbasis isi maupun kurikulumnya berbasis kompetensi. Dan slide berikutnya, kondisi global, persaingan persyaratan kerja, perubahan orientasi, menjadi perubahan kompetensi lulusan, menjadi perubahan kurikulum, menjadi perubahan pembelajaran, dan perubahannya menjadi perubahan paradigma pengetahuan belajar dan mengajar. Inilah permasalahan setiap pada kurikulum. Itu selalu ada persaingan persyaratan kerja perubahan orientasi. Baik itu perubahan kompetensi kelulusan,
perubahan kurikulum, baik itu perubahan pembelajaran maupun perubahan paradigma pengetahuan belajar dan mengajar. Jadi selalu permasalahan di kurikulum ini kenapa selalu berubah-ubah? Itu ada pada letak pembelajaran dan kompetensi lulusannya. Mengapa ada perubahan konsep kurikulum? Nah, tadi barusan Ibu jelaskan, ini latar belakangnya. Latar belakang perubahan kebijakan yang pertama di sini masalah internal perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya di sini penataan lembaga, penataan arah dan tujuan pendidikan, penataan program studi. Itu untuk institusi. Dan kurikulum, masalah internal tadi menuju ke kurikulum nasional ataupun kurikulum 94. Dan turun lagi menjadi konteks ilmu ataupun ipteks. Masalah eksternalnya di sini yaitu persaingan, perubahan orientasi lembaga pendidikan, perubahan persyaratan kerja. Dan selanjutnya kurikulum inti dan institusional dan konteks kebudayaan. Ini perubahannya itu fenomena antropos, fenomena teknik, fenomena oikos, dan fenomena etnos. Adapun fenomena antropos itu dicakup dalam pengembangan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dan selanjutnya fenomena tekne dicakup dalam penguasaan ilmu dan keterampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya. Sedangkan fenomena oikos dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Dan terakhir, fenomena etnos dicakup dalam pembentukan sikap dan perilaku yang diberlakukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai. Sampai di sini, mungkin jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa buka sesi pertanyaan selesai Ibu menjelaskan. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, kurikulum. Kurikulum itu terbagi dua. Yang pertama dokumen. Kenapa dikatakan dokumen? Ini karena kurikulum ini merupakan perangkat dari proses pembelajaran. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, institusi maupun dinas pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan siswanya. Jadi dokumen di sini udah siap dibuat kurikulumnya. Kurikulum ini diarsipkan dan dibuatlah menjadi roster dan dilakukanlah RPS, kontrak perkuliahan. Itulah dokumennya. Dan yang kedua, kegiatan nyata. Kenapa kurikulum ini dikatakan kegiatan nyata? Iya, kegiatan nyata. Karena setiap kurikulum yang udah dikeluarkan akan menjadi kegiatan yang nyata. Contohnya dalam proses pembelajaran. Kurikulum kalian misalnya 2019. Apa materi yang dikeluarkan di kurikulum 2019? Eksperimen fisika, metode penelitian, media pembelajaran, IPBA. Nah, itulah dia. Jadi kegiatan nyata. Jadi setiap mata kuliah yang dikeluarkan itu akan melakukan kegiatan yang nyata dalam proses pembelajaran. Ini dokumen tadi itulah serangkaian mata kuliah, silabus, program kegiatan pembelajaran ataupun RVS, kontrak kuliah. Baru kegiatan nyata tadi proses evaluasi. Ya, proses evaluasinya itu dimonitoring ya berupa baik itu berupa angket maupun berupa
tugas. Jadi penciptaan proses pembelajaran, suasana pembelajaran. Nah, itu tadi sekilas tentang kurikulum. Masuk kita ke pengertian kurikulum menurut SK Mendiknas. Kurikulum perguru pendidikan tinggi di sini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Jadi ini seperangkat rencana. Kurikulum ini masih rencana, masih rancangan. Itu menurut Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi kurikulum di sini itu masih rencana dia, belum jadi kegiatan nyata. Kalau masih menyusun kurikulum, masih rencana semua, rencana. Kalau misalnya udah selesai, itulah nanti keluar jadi arsip, jadi dokumen. Dan selanjutnya, secara spesifik yang berubah adalah secara spesifik kurikulum ini perubahannya itu bisa berubah menjadi perubahan orientasi kurikulum. Perubahan luaran perguruan tinggi. Sebagai konsekuensinya diperlukan perubahan pembelajaran. Nah, ini ketiga perubahan ini bisa saja terjadi pada kurikulum. Contohnya kayak kurikulum kita. Dari kurikulum 2008 bisa berubah menjadi 2010, 2009, 2010, 2011, 2013 sampai saat ini tertera kurikulum kita 2019. Dan bisa saja nanti kurikulum itu berubah lagi menjadi kurikulum 2020 itu untuk kurikulum prodi. Beda dengan kurikulum pendidikan. Kalau kurikulum pendidikan itu ya seperti KBK, KTSP, CBSA ataupun kurikulum 13. Nah, kurikulum baru yang selalu berubah ataupun yang sulit berubah. Yang pertama itu jumlah mata kuliah. Dan yang sulit berubah di sini bentuk pembelajarannya. Iya jelas, walaupun jumlah mata kuliahnya harus berubah, tapi bentuk pembelajarannya itu pasti selalu sama dengan tahun-tahun yang lalu. Besarnya SKS mata kuliah. Di sini paradigma pendidikannya ataupun cara penilaiannya. Baru yang ketiga isi materi mata kuliah. Itu yang selalu berubah. Paradigma pendidikannya. Baru yang ketiga susunan mata kuliah. Nama dan kode mata kuliah itu pasti selalu berubah. Rumusan, tujuan pendidikan, sarana pembelajaran. Itu yang selalu berubah. Dan yang sulit berubah itu bentuk pembelajarannya. Pasti selalu seperti itu. Dan paradigma pendidikannya juga seperti itu. Dan selanjutnya kita lanjut ke slide 15. Meningkatkan kualitas lulusan lewat penerapan KBK. Ini perguruan tinggi. Untuk yang pertama kali itu pemahaman bersama dirapatkan. Baru tutorial ataupun perencanaan. Habis ditutorialkan, direncanakan, baru langsung terjun. Itulah untuk perencanaannya, terjun dia. Di uji coba, kayak uji coba gitu. Diuji coba dulu, cocok enggak dia kurikulum ini dipakai. Habis itu dievaluasi. Dilihatlah dulu entah apa kelemahan dari kurikulum tersebut. Baru mungkin itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.